Sebagai salah satu kota layak anak di Indonesia, pemerintah Kota Palembang meningkatkan hubungan kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Kota Palembang. Terkait hal tersebut, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda bersama staf melakukan kunjungan kerja ke kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang yang berada di Jalan Merdeka. Usai melakukan diskusi bersama para komisioner, Fitriyanti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang, mengapresiasi kinerja KPAID Kota Palembang dalam hal mendukung program mengantisipasi tindak kekerasan terhadap anak. Dan Kota Palembang mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, dan alhamdulillah di Hari Anak Nasional ini kita mendapatkan penghargaan ya menjadi kota layak anak. Nah, ini tentu saja menggembirakan saya pribadi ya khususnya, karena memang ini adalah cita-cita banyak orang, terutama anak-anak, khususnya anak-anak masyarakat Kota Palembang yang ingin sekali supaya nanti Kota Palembang ini mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak. Tentu saja dengan mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak, seharusnya penunjang-penunjangnya juga harus mendapatkan perhatian. Dan oleh karena itu hari ini saya hadir ke KPAID, bertemu langsung dengan ketua dan juga seluruh rekan-rekan di sini. Kita support, kita memberikan semangat, dan kita berharap nanti kinerja mereka tetap dalam arti dioptimalkan lagi untuk membantu anak-anak atau anak-anak yang mempunyai persoalan ya, mengalami kekerasan secara seksual, secara psikis gitu, untuk dalam arti mendapatkan pendampingan dari kawan-kawan KPAID. Dan juga sekaligus saya datang untuk melihat langsung ruangan, gedung, sarana prasarana penunjang, karena memang dalam arti sudah selayaknya KPAID ini juga mendapatkan perhatian khusus. Pemkot Palembang terus berupaya memantau perkembangan tumbuh anak, terutama tindak kekerasan yang sering terjadi. Di tahun ini, jumlah kasus kekerasan mengalami penurunan. Sampai dengan sekarang baru tercatat 6 kasus dibandingkan tahun lalu yang mencapai 52 kasus. Tim Liputan Sriwijaya TV.